Tahun 2020 Pekala pukul 20 WIB bertempat di Balai Desa Bilaan Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan rapat pembentukan sekaligus peninjauan lokasi Kampung Tangguh hadir dalam kegiatan TSB. 1. Wakapolres Pamekasan Kompol Mo Asrori Hadapi SH. 2. Kabagops AKP Bambang Sugiharto SH. 3. Kasat Binmas Ibtu Bambang Irawan SH. 4. Camat Propo Dersuto Wijoyo. Kepala Desa Bilaan Bapak Hasan Basri. 6. Kapolsek Propo AKP Juniarto Tirto A. 7. Anggota Polsek Propo. 8. Dan Ramil AKP Bambang Haryanto. 9. Bidan Desa Bilaan Ibu Zainab. 10. Satgas COVID-19 Desa Bilaan. 11. Perangkat Desa Bilaan. 12. Perwakilan tokoh desa. Jadi Bilaan ini adalah desa penyangga untuk membantu kegiatan pemutusan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Propo. Dalam kegiatan ini, saya mengharap dengan hormat Bapak Waka bisa memberikan arahan, memberikan wejangan kepada kami apa dan bagaimana yang harus kami lakukan. Selama ini kami sudah melakukan di desa, sudah ada satgas, sudah ada relawan, dan semua sudah kita kerjakan. Mungkin dengan kehadiran Bapak Waka ini kita mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana pencegahan dan pemutusan daripada penyebaran COVID-19. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Propo, yang kami hormati Bapak Kabakop, Bapak Dan Ramil, Kapolsek, Kasat Binmas, Bapak Lurah Bilaan, serta para warga Bilaan yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Balai Desa Kelurahan Bilaan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta telah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari penuh. Selanjutnya, kami selaku pimpinan Polres Pamekasan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan mohon diikhlaskan bila mana ada kesalahan dan kekhilafan dari kami, baik disengaja maupun tidak sengaja. Yang berikutnya, kedatangan kami ke sini untuk menyamakan persepsi antara Polri, TNI, serta Pemda dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kami di sini akan melakukan asistensi ataupun petunjuk-petunjuk arahan bagi rekan-rekan warga apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara bertindaknya, siapa aja yang ditunjuk, apa pekerjaannya, apa yang harus dilakukan. Nanti kita kupas tuntas di Balai Kelurahan ini. Yang mana tujuan dari pembentukan Kampung Tangguh ini ada 3, yaitu menekan atau menurunkan angka COVID-19, yang mana rekan-rekan tahu sendiri, semakin hari, semakin bulan kita lalui, bukannya turun malah semakin naik.
Ini sangat berbahaya sekali bagi kita maupun bagi para warga semua. Tujuan yang kedua adalah membuat dan mengajak para masyarakat untuk selalu patuh dan sadar akan pentingnya hidup sehat maupun mencegah penyebaran COVID-19 ini. Untuk membuat sadar dan patuh itu memang tidak mudah, butuh perjuangan, butuh keikhlasan dari rekan-rekan semua. Karena nantinya memang demi keberlangsungan keluarga kita, teman-teman kita, supaya bisa hidup dan berumur panjang dengan secara sehat. Lalu tujuan yang terakhir dan yang ketiga adalah menekan dampak sosial. Dampak sosial itu sendiri dapat teratasi. Dampak sosial itu apa? Dampak sosial adalah rekan-rekan nantinya bila mana sudah diberlakukan kampung tangguh ini, bahwasanya tidak ada lagi yang kekurangan sembako, bahan pangan, ataupun bingung apa yang harus dilakukan bila mana menemukan tetangga, saudara, kerabat yang dinyatakan positif. Apa yang harus dilakukan? Nanti ada petunjuknya bagaimana cara mengevakuasi, apa yang harus dilakukan sudah ada sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami datangkan Bapak Kabakok beserta Kasat Bimas serta saya sendiri boleh apa, bagaimana, dan yang harus dilakukan oleh para warga itu bagaimana. Yang jelas nanti tujuannya satu, ulangi, yang jelas nanti para warga sudah ada tugasnya masing-masing. Dari tugas divisi lumbung pangan, divisi evakuasi dan pemakaman, serta divisi pengamanan, mengecek keluar masuk barang ataupun orang, semua ada tugas masing-masing. Nanti ada juga dibuatkan struktur organisasi yang mana harus kalian rekan-rekan patuhi semua. Jangan sampai yang divisi pangan melakukan divisi transportasi ataupun divisi yang lain. Itu tujuan persamaan persepsi kita lakukan malam ini. Oleh karena itu, selanjutnya kami akan serahkan kepada Bapak Kabakok untuk melakukan asistensi ataupun Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan yang saya hormati Bapak Kapolres, rekan-rekan undangan sekalian yang hadir pada rapat malam hari ini. Yang pertama, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi. Lebih baik bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia? Petaber sudah boleh kepanjenengan seperti Padahal tinggi. Saya perlu gula keoningi dari panjenengan saja. Kira-kira panjenengan ampun ngeoningi kampung tangguh. Kampung tangguh kali. Kampung tangguh ini Bapak, ini merupakan kampung atau desa tangguh. Ini merupakan desa yang dibentuk oleh dari swadaya maupun dari kemauan dari bapak-bapak maupun warga desanya. Di dalam kampung ini, di dalam kampung atau desa yang bisa dikatakan tangguh, biar ada gambaran tadi Pak, mari bergambaran panjenengan. Di dalam desa ataupun kampung tangguh, di situ ada elemen-elemen, beda kelompok-kelompok di situ. Mak dikatakan kampung tangguh, kenapa? Dikatakan kampung tangguh dikarenakan kampung atau desa ini bisa menghadapi situasi terkait masalah COVID yang saat ini terjadi. Bapak-bapak terkait desa Buleun ini sudah terpilih, baik itu dari Bapak Kepala Desa maupun dari Bapak Camat, sudah terpilih menjadi kampung yang menjadikan ini merupakan kampung percontohan atau desa percontohan untuk desa yang lain. Mencanca Madura pilot project
pilot project itu merupakan uji coba yang akan diterapkan dalam desa Bileun itu. Kenapa desa Bileun menjadikan pilot project? Dikarenakan mungkin warga-warganya yang bisa terkait masalah gotong royong, terkait masalah warganya bisa mengerti, itu yang bisa menjadi terpilihnya desa Bileun menjadi desa tangguh. Desa tangguh ini ada 9 elemen. Neng dalam desa tangguh ataupun kampung tangguh nantinya itu ada 9 elemen, Bapak. 9 elemen ataupun disebut divisi. Elemen kan itu dalam 9 elemen itu ada diantaranya misalkan lumbung pangan, ada misalkan di sana divisi keamanan, ada misalkan di sana juga ada divisi terkait masalah penanganan yang positif COVID. Ada misalkan di sana divisi isolasi. Betul boleh divisi terkait pemulasaran jenazah. Itu beberapa divisi yang harus kita siapkan terkait terbentuknya kampung tangguh. Sebenarnya gampang. Kampung tangguh mereka saya sebut kampung tangguh nomor situng. Saya terpenting masalah gotong royong. Dalam bisa saya penting sehingga bisa terbentuk akhirnya kampung tangguh. Saya yakin mau bisa Bileun gotong royongnya insya Allah bisa karena kita menerima dulu. Thank you, Pak. Saya penting masalah gotong royong antara sesama, antara penduduk warga ini sama-sama saling gotong royong. Yang mana di situ harus tercatat, tertulis secara jelas dari warga siapa, dikompulir nanti baik itu dari warga itu bisa berupa uang maupun berupa sembako, itu terserah warga yang mau menyumbangkan. Serta dikompulir warga siapa aja yang berhak mendapatkan agar di situ penyalurannya jelas. Tidak ada dusta di antara kita, di antara warga nanti tidak ada yang seperti itu nanti. Semua dikendali oleh kepala desa ataupun RT atau RW selaku ketua di struktur organisasi yang paling tinggi itu. Saya kira itu aja, Pak. Ya, jadi semuanya harus dilakukan pembukuan, baik orang yang masuk, tamu yang masuk, ataupun barang yang masuk, dari siapa dan dari mana, serta pembukuan penyaluran dan penerimaan. Setiap desa yang dijadikan kampung tangguh ataupun desa tangguh itu ada lumbung pangan. Lumbung pangan ini bisa berisikan apa? Berisikan bisa dari swadaya masyarakat, bisa swadaya dari pemerintah, bisa. Kemudian tidak kalah penting, misalkan beda yang akan menyumbang ke lumbung pangan dipersilakan. Itu terkait masalah lumbung pangan. Kemudian pendistribusian terkait masalah lumbung pangan itu didistribusikan ke siapa? Nanti dari divisi Kak Dito ada 9 divisi ini, divisi ini akan melihat. Nanti ada petugas yang akan mencari ataupun yang akan mencatat siapa-siapa saja yang berhak terkait menerima bantuan dari lumbung pangan. Siapa-siapa saja yang tidak mampu, yang berhak untuk menerima, itu nanti akan diambilkan dari lumbung pangan. Terkait masalah divisi pemulasaran, penguburan jenazah, Tantona tentunya ini sudah Bapak-Bapak laksanakan. Apabila berbeda mayat, Bapak misalkan ada jenazah dari tetangga, tidak ada sekedar pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.